Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchan. Pada video kali ini kita akan coba membahas materi baru guys, yaitu adalah gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana itu merupakan salah satu contoh dari getaran guys. Nah, kita lihat dulu definisi getaran di fisika. Jadi, di fisika, getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Ya, banyak contoh getaran di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya getaran handphone. Atau bisa juga ketika gempa gitu ya, bangunan bergetar. Ya. Nah, tapi pada video kali ini kita akan coba membahas contoh getaran yang merupakan contoh dari gerak harmonik sederhana. Ada dua guys. Yang pertama adalah gerakan pegas. Yang kedua adalah gerakan bandul. Pada gerakan pegas, kita bisa lihat ada pegas yang diberikan massa di bawahnya. Kemudian kita bisa gerakan dia ke atas dan ke bawah. Ya, pada bandul juga sama. Ya, bandulnya bisa kita getarkan ke kiri dan ke kanan. Nah, pada getaran di fisika guys, ada 3 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah titik seimbang. Titik seimbang adalah posisi benda saat benda itu berada dalam keadaan diam. Pada bandul itu dia ada di tengah-tengah sini. Ya, kalau bandulnya diam kan berarti dia ada di tengah-tengah. Pegas juga sama berada di tengah-tengah. Simpangan adalah posisi benda relatif terhadap titik seimbang. Jadi kita bisa ukur jarak bendanya nih, kita ukur dari titik seimbang, disebut sebagai simpangan. Dan yang ketiga adalah amplitudo guys. Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh. Jadi dia mentok sampai ke bawah, nah jaraknya ini berapa, simpangan terjauhnya berapa. Disebut sebagai amplitudo. Mari kita lihat simulasi berikut ini. Oke guys, pada simulasi kali ini saya akan memberi contoh simulasi untuk getaran pada pegas. Nah, pada pegas kita bisa membuat dia bergetar dengan cara menambahkan massa beban ya pada bagian bawah pegas, dan bisa kalian lihat sendiri dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Ya, gerakan bolak-balik ini kita sebut sebagai getaran. Nah, hal pertama yang perlu kita tahu adalah titik seimbang, ya. Titik seimbang adalah posisi di mana benda ini tidak bergetar. Kita berhentikan. Nah, ini disebut sebagai titik seimbang. Titik di mana si pegas ini tidak bergerak, guys. Nah, kita bisa getarkan dia ke atas dan ke bawah dengan cara menarik si beban ini, guys. Ya, dan bisa kita lihat dia bergerak bolak-balik melalui titik seimbang, disebut sebagai getaran. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah amplitudo guys. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Jadi dia mentoknya ke bawah sampai mana. Kita bisa ukur, kita bisa slow motion guys. Ya. Nah, kita bisa pakai garis yang bisa kita pindahkan. Kita pindahkan ketika dia sampai di titik terbawah, kira-kira di sini ya guys ya. Ini adalah titik di mana si benda ini berada di titik paling bawah. Nah, kita bisa ukur guys pakai penggaris jarak dari titik seimbang ke titik terjauhnya. Nah, jarak ini kita sebut sebagai amplitudo. Kira-kira 33 cm. Ya. Ke atas juga sama guys. Kalau kalian ukur ke atas juga kira-kira dia 33 cm juga. Ke bawah 33, ke atas 33. Disebut sebagai amplitudo. Kalau simpangan itu adalah jarak pada posisi tertentu. Misalnya, kita pause di titik ini. Set. Nah, jaraknya berapa dari titik seimbang? Nah, ini adalah simpangan. Simpangan itu bisa berapa aja ya guys ya. Nilainya tergantung waktunya kapan kita mau ukur. Oke, ini kedua contoh ini adalah gerak harmonik sederhana. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Ya, sebelum itu kita belajar dulu tentang satu kali getaran, guys. Ya, satu kali getaran dalam fisika itu adalah kita lihat ya, itu start dari titik seimbang dari A. Kalau kalian lihat posisi A adalah
titik seimbangnya, kemudian berakhir juga di titik yang sama. Nah, selama dia bergerak, dia harus mencapai titik B dan titik C. Ya, jadi dari A turun ke B, nanti dia balik lagi ke A, terus dia mencapai ke C, kemudian balik lagi ke A. Jadi dari titik yang sama ke titik yang sama, terus dia sudah melewati semua titik, disebut sebagai satu kali getaran. Misalnya juga nih dari B, terus naik ke C, terus balik lagi ke B, ya melalui A tentunya. Ini juga satu kali getaran, karena dia mulai dan akhir itu sama titiknya, tapi dia sudah melewati semua titik. Nah, ini kita sebut sebagai gerakan periodik guys, di mana waktu untuk satu kali getaran, jadi waktu untuk satu kali beginian nih, ya dari sini, balik lagi ke sini, itu disebut sebagai periode guys dengan lambang T besar. Waktu untuk satu kali getaran. Sama, bandul juga. Dari tengah, dari A, terus ke B, terus ke C, terus ke A lagi. Itu satu kali getar. Atau bisa juga dari B, terus ke C, terus ke B lagi. Itu juga sama, satu kali getaran. Nah, kita coba lihat definisi dari gerak harmonik sederhana guys. Ya, ini adalah definisi dari gerak harmonik sederhana. Di mana getaran yang kita punya itu kita bisa buat grafik guys. Ya, grafik apa? Grafik posisi benda atau partikel yang bisa kita sebut juga sebagai simpangan, ya, karena kita ukur dari titik seimbang atau simpangan, ya, terhadap fungsi waktu. Jadi kita bisa buat grafik getarannya itu pakai sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah simpangan. Nah, simpangan itu simbolnya adalah Y, guys. Atau X juga bisa. Nah, ternyata kalau kita buat grafiknya, simpangan versus waktu, ternyata fungsinya itu yang dibentuk adalah fungsi sinus, ya. Fungsi trigonometri di matematika, guys. Bisa juga kosinus, tapi kita fokus hari ini belajar sinus. Ya, ternyata itulah definisi dari gerak harmonik. Gerak harmonik sederhana adalah gerakan getaran di mana grafiknya itu simpangan versus waktu itu adalah fungsi sin atau cos, ya. Yuk kita buat fungsi sinusnya, ya. Kita lihat di sini guys. Di sini saya punya satu kali getaran. Kalau kalian perhatikan ini adalah posisi dari getaran, ya. Satu kali getaran. Dari titik A, titik seimbang, terus ke bawah, ke amplitudo, terus ke titik seimbang, gerak ke atas amplitudo, dan balik ke titik seimbang. Satu kali getaran. Dan waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran adalah periode. Ya, berarti awalnya 0 detik, nyampe ke sini, satu kali getar itu adalah satu periode. Nah, kalau ini 0 second, ini satu periode, berarti ini setengah periode, ini seperempat, dan ini 3/4 periode. Nah, kita plotkan dulu waktunya ya guys ya. Di sini ada 0 second, di sini 0 second. Di sini kira-kira seperempat periode. Di sini setengah periode. Di sini adalah 3/4 periode. Dan ini adalah periode, satu periode. Nah, ketika dia 0 detik, itu benda berada pada titik seimbang. Berarti simpangannya 0, karena dia berada di titik seimbang. Kemudian, kita lihat bahwa pegasnya itu bertambah panjang guys. Ya, sebanyak 1 amplitudo. Ya, berarti dia naik ke atas ke amplitudo. Kemudian balik ke titik seimbang, berarti ke 0 lagi. Kemudian kalau kita perhatikan dia itu bergerak ke atas dan panjang dari pegasnya berkurang, kita bisa bilang amplitudonya negatif guys. Ya, berarti dia bukan naik ke atas tapi dia turun ke bawah. Ya, kira-kira di sini. Nah, karena dia pegasnya berkurang panjangnya. Kemudian, dia balik lagi ke titik seimbang. Kalau kita plotkan grafiknya, dia akan membentuk fungsi sinus ya. Kalau kalian sudah belajar matematika, fungsi sinus itu dia bentuknya satu bukit seperti ini dan satu lembah seperti ini. Nah, ini adalah fungsi sin. Nah, karena kita bisa buat fungsi sinus dari gerakan pegas, berarti pegas adalah gerak harmonik sederhana.
Si bandul juga sama guys, fungsinya juga sinus. Bisa juga kosinus, ya. Nah, amplitudo itu adalah jarak dari titik seimbang ke titik tertinggi, ini amplitudo. Ke bawah juga sama amplitudo, tapi negatif ya guys ya amplitudonya. Kemudian untuk satu kali getaran itu satu bukit, satu lembah, itu waktu yang diperlukan adalah T atau satu periode. Dan pada video selanjutnya saya akan coba bahas persamaan matematika untuk simpangan ini guys. Jadi jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.